Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Statistik Sosial kelas O akan mempresentasikan mengenai proyek UAS penelitian kami. Boleh di Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Akela Enko Junior dengan NIM 001, dan saya sendiri Salwa Rahmadani dengan NIM 023, dan Abigail dengan NIM 029, dan Indah Farhanisa dengan NIM 036. Boleh di Oke, judul penelitian kali ini tentang pengaruh keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa, studi pada mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 UPN Veteran Jakarta. Nah, di sini ada latar belakang. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang kompeten dan berdaya saing tinggi di era globalisasi ini. Mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi, tidak hanya diukur dari nilai IPK, tetapi juga kemampuan menerapkan ilmu di kehidupan nyata. Universitas berperan membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik yang optimal. Mahasiswa harus aktif dalam proses pembelajaran termasuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan yang membentuk sikap profesional, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Organisasi kemahasiswaan juga menumbuhkan sikap sabar, toleransi, dan ikhlas melalui pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Manajemen waktu yang baik sangat penting bagi mahasiswa untuk mengatasi tuntunan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Kebiasaan belajar yang baik juga merupakan faktor penting dalam mencapai prestasi akademik. Kebiasaan belajar muncul dari proses diulang yang membantu dalam analisis dan evaluasi pembelajaran, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas belajar dan prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa. Lanjut, ada rumusan masalah. Di sini kita mengambil dua. Yang pertama, seberapa besar pengaruh tingkat keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa ilmu komunikasi UPM Veteran Jakarta Angkatan 2022. Yang kedua, adakah pengaruh yang signifikan secara simultan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa ilmu komunikasi UPM Veteran Jakarta Angkatan 2022. Di sini ada hipotesis, kita mengambil 4 hipotesis. Yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan terhadap capaian prestasi mahasiswa. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan terhadap capaian prestasi mahasiswa. H0 yang kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen waktu terhadap capaian prestasi mahasiswa. H2, terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen waktu terhadap capaian prestasi mahasiswa. H0 yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa. H3-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa. H0 yang keempat, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa. H4-nya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa. Oke, untuk selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana dalam penelitian ini terdapat subjek yang relevan atau dikatakan sebagai sekelompok subjek yang menjadi sasaran di dalam sebuah penelitian, di mana hal tersebut adalah penyebutan untuk populasi. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini, sebanyak 316 mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta Angkatan 2022. Selain itu, terdapat juga sampel yang merupakan bagian dari karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik simple random sampling, dan teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian tanpa adanya pertimbangan tertentu gitu. Jadi peneliti memilih sampel secara acak berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, untuk selanjutnya ini ada teknik pengambilan sampel, di mana sesuai rumus Lovin dengan banyak populasi 316 dan tingkat kesalahan 5%, maka sampel yang dihasilkan yakni N sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali E pangkat 2. Di mana terangan N itu banyaknya sampel, dan N besar itu jumlah populasi, lalu E tingkat kesalahan atau error. Nah,
Berdasarkan perhitungan rumus Lovin tersebut, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 177 mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2022. Jadi dari populasi yang 316 tadi, kita hanya ambil sampelnya 177 aja gitu. Untuk perhitungan rumus Lovinnya bisa dilihat di sebelah kanan. Di situ udah ada perhitungan yang saya tulis di PPT terkait cara untuk mendapatkan sampel 177 ini. Oke, selanjutnya adalah sumber data, di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Peneliti mengumpulkan hasil data secara langsung melalui penyebaran kuesioner yang nantinya akan menghasilkan data yang terstruktur. Berikut yang di samping merupakan adalah lampiran pertanyaan kuesioner kelompok kami yang telah kami sebarkan kepada Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta angkatan 2022, di mana setiap variabel X dan Y-nya telah kami tentukan dimensi dan juga indikatornya. Kemudian kami membuat pertanyaan sesuai dari dimensi dan juga indikator tersebut. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat validitas. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner terapan dengan model tertutup yang diberikan dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Terdapat 4 alternatif responden, yakni sangat tidak setuju, setuju, dan juga sangat setuju. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama ada uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas, di mana uji validitas sendiri merupakan peneliti melakukan uji validitas dengan instrumen penelitian berbentuk kuesioner yang mengandung pernyataan dan pertanyaan dengan menggunakan skala Likert uji validitas yang diolah oleh menggunakan SPSS. Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dengan skor total pada tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel sebanyak 177 responden. Lalu yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas adalah uji indikator yang dapat menunjukkan suatu instrumen sebagai alat pengukur dapat dipercaya atau tidaknya. Penelitian menggunakan metode Kongsberg Alpha yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini. Selanjutnya ada teknik analisis data, uji asumsi klasik, uji normalitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika data tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik sebagai alat analisisnya, dan disarankan untuk menggunakan analisis non-parametrik untuk mengujinya. Metode uji normalitas yang sering digunakan dalam regresi linear berganda adalah uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji secara langsung apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Dan selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel independen X1, X2, sampai Xn. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah capaian prestasi mahasiswa dan variabel independennya adalah keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan juga kebiasaan belajar. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Melakukan uji regresi untuk memperoleh koefisien determinasi dengan menggunakan software statistik, yakni SPSS. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar tingkatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan berbagai statistik Godness-Ovi. Seperti yang pertama itu ada R-squared untuk menunjukkan seberapa besar proporsi varians variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Yang kedua, adjusted R-squared, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar proporsi varians variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Dan selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, dikenal dengan uji parsial hipotesis, yang merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui kualitas nilai regresi tiap variabel bebas atau X yang memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat Y. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua, ada uji F yang dikenal dengan uji model atau uji ANOVA. Uji F dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap seluruh variabel terikat. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan harus menjawab perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Oke, untuk selanjutnya ada model penelitian, di mana analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen, yakni X1, X2, dan X3. Dan untuk model penelitian regresi linear berganda sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1, ditambah beta 2 dikali X2, sampai beta N dikali Xn, lalu ditambah dengan E.
di mana yaitu adalah variabel dependen, dan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah variabel independen, lalu alfa adalah konstanta, dan B1, B2, sampai Bn itu adalah koefisien regresi untuk variabel independen X1. Lalu E adalah tingkat error atau kesalahan. Selanjutnya ada output hasil analisis data, di mana tabel 1 di sini mengenai hasil uji validitas, yang mana ada indikator untuk pertanyaan-pertanyaan, lalu nilai signifikansi dan kriterianya, ditambah lagi ada R hitung dan R tabel, dan ada keterangan. Dan di sini untuk R hitung sendiri, di mana dari semua indikator itu R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Dan kalau di rumus itu R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut valid gitu. Begitu juga dengan nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau di bawah 0,05 berarti datanya valid. Oke, untuk penjelasan selanjutnya ini ada pembahasan uji validitas yang tadi. Jadi untuk variabel X1 sendiri yakni sebesar 0,00 untuk signifikansinya, di mana hal itu kurang dari 0,05, yang berarti bahwa data tersebut valid. Kemudian nilai signifikansi yang diperoleh dari variabel manajemen waktu atau X2 yakni sebesar 0,000 juga, dan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa data tersebut juga valid. Demikian juga dengan variabel kebiasaan belajar atau X3 dan juga variabel capaian prestasi atau Y. Di situ untuk nilai signifikansinya juga sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05 dan data tersebut dinyatakan valid. Gitu. Nah, di sini ada keterangan untuk R hitung lebih besar daripada R tabel. Tadi di depan itu ada yang namanya R hitung sama R tabel. Dan karena R hitungnya lebih besar, jadi datanya valid gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada output dari hasil uji reliabilitas. Jadi untuk keterlibatan dalam organisasi atau X1, di sini ada Cronbach alfanya sebesar 0,821, di mana kriteria untuk reliable itu harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini untuk pembahasan uji reliabilitas tadi, di mana untuk nilai Cronbach alpha dari variabel X1, X2, X3, dan variabel Y itu lebih besar dari 0,6. Jadi, secara keseluruhan data tersebut telah teruji reliable untuk dilakukan analisis. Oke, selanjutnya ada hasil uji normalitas. Nah, untuk hasil uji normalitas di sini kita menggunakan test of normality dari Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Di sini kalian bisa lihat nilai signifikansinya yang sudah aku warna kuning. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, itu di mana berdasarkan output pada tabel 3 sebelumnya, bisa kita lihat bahwa pada bagian Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi yang diperoleh itu yakni sebesar 0,200. Dan itu terbilang lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi secara normal. Kemudian berdasarkan hasil output test of normality pada bagian Shapiro-Wilk, nilai signifikansi yang diperoleh yakni sebesar 0,841, yang dimana artinya lebih besar juga dari 0,05, dan data tersebut bisa dibilang berdistribusi secara normal. Oke, kemudian yang selanjutnya uji koefisien determinasi. Nah, untuk hasil ujinya ini kita bisa lihat dari hasil R-square yang diperoleh dan juga adjusted R-square. Untuk penjelasan lebih lanjut, di sini sudah aku tulis juga berdasarkan output pada tabel 4 tadi mengenai uji koefisien determinasi, diketahui nilai R-square itu sebesar 0,924. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel Y, yakni sebesar 92,4%. Lalu sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian. Dan adapun besar kontribusinya dapat kita lihat pada nilai adjusted R-square, di mana sebesar 0,923 atau 92,3%. Selanjutnya, tabel kelima itu ada hasil uji T atau ANOVA yang bisa kita katakan dengan uji parsial hipotesis. Dan di sini kita bisa memperoleh nilai T tabel dan T hitung, lalu nilai signifikansi, dan kriteria untuk signifikansi itu sendiri harus kurang dari 0,5 gitu. Dan ini ada cara untuk mencari T tabel, di mana untuk T tabel sendiri ada rumusnya. Dan untuk rumusnya di bagian pojok di atas itu ada
alfa dibagi 2, lalu I kurang K dikurang 1. Nah, di sini ada keterangannya juga, alfa itu tingkat kesalahan, karena kita memakai tingkat kesalahan 0,05, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi tinggal 0,05 dibagi 2, lalu N itu banyaknya sampel, karena kita sampel tadi 177, jadi tinggal dikurang sama nilai K. Nah, K ini apa? K ini ternyata jumlah variabel X. Karena variabel X kita ada 3, di mana ada X1, X2, dan X3, jadi 177-nya kita kurang 3, lalu kita kurang lagi dengan 1. Nah, hasilnya itu dapatlah T-tabel sebesar 1,97377. Nah, untuk T-tabel ini didapat dari tabel distribusi yang dimana di situ ada urutan. Dan kita bisa melihat gitu, dari tabel tersebut bahwa untuk 0,025 dan di urutan 173 itu sebesar berapa gitu. Jadi ini nggak bisa ngasal aja, tapi ada dari tabel itu. Kemudian untuk pembahasan terkait uji parsial hipotesis ini, di mana untuk hipotesis pertama diketahui nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap Y itu sebesar 0,000, yang dimana berarti ya dari 0,05. Dan nilai T hitung juga 13.250, di mana lebih besar daripada TL yang nilainya itu 1,97377. Dan artinya bahwa variabel X1 ini terhadap variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan X1 terhadap capaian prestasi mahasiswa atau variabel Y gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pengujian hipotesis kedua atau H2 yang diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh parsial X2 terhadap Y itu sebesar 0,041, di mana hal ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Dan nilai T hitungnya itu 2060, lebih besar daripada nilai 1,97377, yang artinya variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ini diterima dan H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen waktu atau X2 terhadap capaian prestasi mahasiswa atau Y. Sedangkan pada pengujian hipotesis ketiga atau H3, itu diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh parsial X3 terhadap Y sebesar 0,007. Hal ini kurang juga dari 0,05. Dan nilai T hitungnya 2718, lebih besar dari nilai T tabel. Artinya, variabel X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ini juga diterima dan H0-nya ditolak. Yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar atau X3 terhadap capaian prestasi mahasiswa atau Y. Tuh. Untuk selanjutnya boleh di next. Oke, di sini untuk tabel ke-6 ada hasil uji F atau simultan, di mana di sini terdapat nilai F hitung, F tabel, signifikansi, dan juga kriterianya. Dan untuk F tabel sendiri, di sini ada rumus juga untuk mencarinya, yakni sama dengan K, lalu N dikurang K. Dan K ini keterangannya itu jumlah variabel X. Karena variabel X kita ada 3, jadi K-nya 3, lalu N itu banyaknya sampel. Tadi sampelnya 177 dikurang 3, jadi 174. Nah, untuk F tabelnya kita bisa lihat di tabel distribusi F tabel pada DF3 dan urutan ke 174. Itu ada di sekitar nilainya sebesar 2,66. Nah, itulah untuk nilai F tabelnya. Dan untuk F hitung itu didapat dari SPSS gitu. Jadi ada hasil F hitungnya 703,012 dan itu otomatis lebih besar ya daripada 2,66. Nah, untuk penjelasannya, nah ini untuk pembahasan dari hasil uji F atau simultan tadi. Jadi pada tabel 6 tadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan itu kurang dari 0,05, berarti persamaan regresi yang terbentuk dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian prestasi mahasiswa. Lalu untuk pengujian hipotesis keempat atau H4, yakni diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh simultan antara X1, X2, X3, dan juga terhadap Y, itu sebesar 0,000, di mana hal ini lebih kecil atau kurang dari 0,05. Dan nilai F hitungnya juga tadi 703,012 dan itu lebih besar daripada F tabel. Sehingga artinya itu variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ini diterima dan H0-nya ditolak.
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan sebagai variabel X1, lalu manajemen waktu sebagai variabel X2, dan kebiasaan belajar sebagai variabel X3 secara simultan terhadap capaian prestasi mahasiswa atau variabel Y. Nah, ini untuk tabel ke-7 mengenai hasil uji collinearity statistik atau VIF. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat di sini, ada kriterianya itu nilai VIF kurang dari 10, maka dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Dan jika lebih besar dari 10, itu dinyatakan tidak lolos uji multikolinearitas. Oke, untuk penjelasannya bisa di next. Nah, ini pembahasan dari hasil uji collinearity statistik tadi. Berdasarkan output pada tabel 7 mengenai uji collinearity statistik, di mana diperoleh nilai VIF dari variabel X1 itu sebesar 8.144. Dan hal ini kurang dari 10 ya, yang berarti lolos uji multikolinearitas. Kemudian nilai VIF dari variabel X2 itu sebesar 3.551. Hal ini juga kurang dari 10, yang berarti lolos uji multikolinearitas. Dan nilai VIF dari variabel X3 yakni sebesar 4.185, yang berarti tidak terjadi atau lolos uji multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga-tiganya itu lolos ya untuk uji multikolinearitasnya gitu. Oke, untuk yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keterlibatan kemahasiswaan, manajemen waktu, dan juga kebiasaan belajar terhadap capaian prestasi mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta Angkatan 2022, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar secara individu pada mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta Angkatan 2022 memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian prestasi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3-nya diterima, sedangkan H0-nya ditolak. Kemudian untuk kesimpulan kedua, pengaruh yang signifikan antara keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, manajemen waktu, dan kebiasaan belajar secara bersamaan atau simul terhadap si mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa juga diterima dan H0-nya ditolak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada penjelasan yang kurang dalam penyampaian kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.